Oke, kita masuk pada pembahasan mengenai pola-pola atau sindrom-sindrom pada organ ginjal. Pada etiologi atau sebab-sebab umum, yang pertama ada kelemahan turunan atau bawaan yang diwarisi dari chi pralangit atau esensi pralangit dari orang tua pada masa pembuahan. Kalau esensi orang tua itu lemah, ginjal anak juga akan lemah, akan mewaris ke anaknya. Maka akan timbul pada anak-anak itu perkembangan tulangnya buruk, kemudian hambatan pada aspek mental. Kemudian punggungnya lemah, kemudian akan timbul beser atau sering mengompol. Giginya akan longgar dan rambutnya tipis. Itu karena esensi orang tua lemah kemudian menyebabkan ginjal si anak juga ikut melemah. Mengandung terlalu tua, ibu mengandung terlalu tua itu juga bisa berpengaruh karena ketika seorang itu sudah terlalu tua untuk mengandung, itu akan terjadi kemerosotan atau kemunduran, jadi penurunan kualitas dari si ginjal secara alami, yang itu akan mewaris pada kelemahan fisik anak, akan mewarisi pada anak sebuah kelemahan segi fisik maupun segi mental juga bisa. Termasuk juga pada masalah kesehatan dan keletihan saat pembuahan. Nah, dan kondisi kesehatan ibu hamil itu juga berpengaruh pada kondisi kesehatan si anak, akan memburuk, akan menimbulkan penyakit-penyakit bawaan. Kemudian yang kedua ada faktor emosi berkaitan dengan ginjal. Itu ada ketakutan, kemudian kecemasan, dan keterkejutan. Itu semua itu memperlemah ginjal. Jadi ketakutan itu pada anak-anak itu kan bisa menurunkan chi yang menimbulkan beser atau sering mengompol pada anak-anak, terutama ketika malam hari. Itu ketika anak misalnya sering ditakut-takuti, kemudian dia cemas atau dia sering kaget, itu biasanya akan timbul mengompol ketika malam hari karena chi-nya turun mendorong si kencing. Kalau ketakutan, kecemasan, kejutan itu pada orang dewasa itu juga bisa membuat chi naik. Kalau tadi ketakutan pada anak menurunkan chi, kalau pada orang dewasa itu membuat chi naik. Itu akan menimbulkan api kosong di ginjal. Maka akan timbul mulut kering, kemudian tulang pipi merah, kemudian gelisah dan insomnia, gejala-gejala khas dari api atau panas kosong. Nah, kemudian kegiatan seksual yang berlebihan itu juga bisa memperlemah ginjal karena memakan esensi ginjal ketika ejakulasi maupun ketika orgasme. Karena sperma dan sel telur itu juga merupakan perwujudan esensi. Dan juga bisa memperlemah jantung. Karena ginjal dan jantung itu saling berkaitan. Maka jantungnya bisa berdebar-debar. Kekurangan pada jantung yang disebabkan oleh kesedihan atau kecemasan itu juga bisa memperlemah ginjal ya, karena keduanya itu berkaitan. Maka akan timbul impotensi, kemudian tidak mampu mencapai orgasme. Itu karena ginjalnya lemah. Liver itu juga bisa berpengaruh pada kegiatan seksual karena dia mengatur aliran chi dan juga menyimpan darah. Kalau terjadi kemacetan chi dan darah liver, maka akan timbul tidak mampu mencapai orgasme, kemudian hasrat seksualnya lemah dan akan terjadi impotensi. Itu karena livernya chi dan darahnya itu macet.
sehingga tidak lancar untuk mendukung kegiatan seksual. Kemudian sakit-sakit kronis, sakit-sakit parah yang berkepanjangan. Itu akan menimbulkan atau memperlemah yin maupun yang ginjal, memperlemah ginjal secara umum. Karena yin dan yang ginjal itu merupakan sumber yin dan yang seluruh tubuh. Yang ketika ada sakit kronis, maka energi itu akan diambilkan dari ginjal untuk menutupi kekurangan yang disebabkan oleh sakit parah. Kemudian usia yang menua. Secara alami ketika seorang itu menua, maka esensi ginjalnya juga akan melemah secara alami karena faktor usia. Maka akan timbul pendengaran yang berkurang, kemudian tulangnya rapuh, ada pengeroposan tulang. Fungsi seksual juga akan menurun. Kemudian kerja yang berlebih, baik kerja fisik maupun kerja mental, kerja tenaga menggunakan tenaga fisik maupun menggunakan pikiran. Itu juga bisa memperlemah yin dan juga yang ginjal. Karena ketika bekerja berlebihan, apalagi secara berkepanjangan, itu kan energi ginjalnya kan juga terpakai. Nah, ketika digunakan secara berkepanjangan, istirahatnya jarang-jarang, berarti kan dia kan tidak diberi kesempatan untuk memulihkan diri. Maka kemudian akan melemahkan ginjal. Oke. Oke, kita masuk pada pola-pola kekurangan pada organ ginjal. Yang pertama karena kekurangan yin ginjal, kemudian karena kekurangan yang ginjal, ada juga qi ginjal yang tidak kokoh, tidak kuat. Kemudian ginjal gagal menerima qi. Kemudian kekurangan esensi ginjal. Itu pola-pola kekurangan organ ginjal. Yang pertama ada kekurangan yin ginjal. Dengan gejala pusing, kemudian bising di telinga, vertigo, kemudian ingatan buruk, tuli, kemudian keringat malam, mulut kering di malam hari, kemudian panas, 5 telapak, punggung sakit, kemudian sakit di tulang-tulang, kemudian pengeluaran mani di malam hari, sperma kurang, kemudian fungsi seksual lemah, sembelit, kemudian air kencing gelap dan kemandulan. Lidahnya merah, mengelupas, tidak ada lapisan dan bercelah. Nadinya kosong, mengambang dan deras. Gejala utamanya ada keringat malam, kemudian lidah merah mengelupas. Nah, itu karena kekurangan yin dan juga esensi ginjal. Yang kekurangan yin dan esensi ginjal itu gagal mengisi sumsum otak dan menyuburkan otak. Maka terjadi pusing dan gagal menyuburkan tulang-tulang, maka akan terjadi rasa sakit di tulang-tulang maupun penyakit tulang. Kemudian di telinga juga bisa sakit dan bisa bising di telinga dengan suara yang bergemuruh seperti gemuruh air. Dan kemudian bisa menyebabkan kekurangan zalir tubuh yang menimbulkan kekeringan. Dan karena kekurangan yin itu akan bisa menimbulkan panas kosong di ginjal. Maka akan timbul ciri khas dari panas kosong, yaitu ada keringat malam, kemudian panas di 5 telapak tangan dan lain sebagainya karena panas kosong di ginjal. Termasuk juga vertigo. Kalau vertigo berarti karena kekurangan yin ginjal itu gagal mengisi sumsum otak. Ingatannya juga bisa terganggu, ingatannya buruk, itu berkaitan dengan otak. Penyebab-penyebabnya karena sakit kronis, kemudian kerja yang berlebihan.
kemudian kegiatan seksual yang berlebihan, kemudian kekeringan zalir tubuh, biasanya karena dikeringkan oleh panas, kemudian kehilangan darah. Nah, ini kemudian kesalahan pengobatan karena overdosis herbal untuk penguat yang ginjal. Yang karena overdosis itu bisa melukai yin ginjal. Prinsip pengobatannya dengan menyuburkan yin ginjal dan menambah energi ginjal. Dengan RN4 itu untuk menambah yin ginjal dan esensi ginjal. KI6 itu untuk menambah energi ginjal. KI3 untuk menambah energi ginjal. KI6 untuk menambah energi yin ginjal dan menguntungkan tenggorokan kalau ada tenggorokan kering. KI10 untuk menambah energi yin ginjal. KI9 menambah energi yin ginjal, terutama pada kasus yang berkaitan dengan emosional. SP6 untuk menambah energi liver dan yin ginjal. Kemudian bisa menenangkan pikiran. REN1 itu untuk menambah yin ginjal dan esensi, terutama pada kasus pengeluaran mani di malam hari yang kronis. Bisa dikombinasi dengan KI3 dan HT7. Semuanya dengan metode menguatkan dan tidak perlu dimuksa. Yang kedua ada kekurangan yang ginjal. Dengan gejala sakit punggung, kemudian lututnya dingin, kemudian perasaan dingin di punggung, enggan terhadap dingin, kakinya lemah, gejala kulitnya putih terang, kemudian lututnya lemah, kemudian ada impotensi, ada ejakulasi dini, kemudian kelelahan, kencingnya banyak dan jernih, kemudian edema di kaki, kemudian kemandulan dan nafsu makan buruk, tinja tidak tertahan, lidahnya pucat, bengkak dan basah, nadinya lemah dan dalam. Gejala utamanya dingin di punggung, kemudian kencing yang banyak dan jernih, lidahnya pucat, nadinya dalam. Jadi kekurangan yang ginjal itu akan kemudian menyebabkan dingin internal, dingin di dalam tubuh. Kekurangan panas ginjal menyebabkan dingin di tubuh. Maka akan timbul berbagai macam gejala dingin, lutut dingin, punggung dingin, kemudian termasuk juga esensinya juga jadi dingin. Kemudian kan karena esensinya terlalu dingin menjadikan ketidaksuburan pada fungsi seksual. Kemudian api mingmen juga akan meredup dan api mingmen akan gagal menghangatkan, makanya akan terjadi berbagai macam kedinginan dan akan kurang dalam menyuburkan otot, tulang dan punggung. Fungsi seksual melemah, kemudian gagal mengubah zalir, dan karena gagal mengubah zalir akan menumpuk membentuk sebuah kelembapan dan timbul edema, bengkak air di bagian bawah tubuh, terutama di kaki. Nah, karena yang dari ginjal itu kurang, maka limpa dan organ-organ lain juga akan kurang yangnya. Karena ginjal merupakan fondasi yang pada organ-organ yang lainnya. Kalau pada sisi psikis, karena ginjal itu tempat dari kekuatan kehendak, maka kalau yang ginjalnya kurang, maka akan kekurangan kekuatan kehendak, kekurangan dorongan dan motivasi hidup. Etiologinya karena sakit kronis, kemudian karena kegiatan seksual yang berlebih, karena penuaan usia yang semakin tua, kemudian karena penyimpanan kelembapan di tubuh. Itu semua bisa menyebabkan kekurangan yang ginjal. Prinsip pengobatannya dengan meningkatkan energi ginjal, kemudian menghangatkan yang ginjal, kemudian memperkuat api mingmen. Dengan REN4 untuk menambah yang ginjal dan Qi asli di ginjal.
Bl23 untuk menambah yang ginjal, Tu4 untuk menambah yang ginjal dan C asli dengan dimoksa. Ren6 juga untuk menambah yang ginjal, Ki3 untuk menambah C ginjal atau energi ginjal, Ki7 untuk menambah energi yang ginjal, Bl52 untuk menambah energi ginjal dan kekuatan kehendak. Kemudian ada titik jinggong atau cingkung. Itu extra point, titik ekstra yang tempatnya setengah cun di samping Bl52. Itu untuk meningkatkan energi yang ginjal dan menghangatkan esensi. Nah, karena untuk menghangatkan yang ginjal dan memperkuat api Mingmen, kemudian untuk meningkatkan Ji ginjal, maka bisa dimoksa dengan metode akupunkturnya menguatkan kemudian dimoksa. Yang ketiga ada Ji ginjal tidak kokoh. Gejalanya adalah sakit dan lemah di punggung. Kemudian terutama punggung bawah, karena punggung bawah itu adalah wilayah ginjal. Air kencingnya banyak, sering dan jernih, aliran kencingnya lemah, kemudian air kencingnya masih menetes setelah buang air kecil. Kemudian kencing yang tidak tertahan, kemudian beser, kemudian kencing di malam hari. Kemudian pengeluaran mani pada malam hari tanpa mimpi, kemudian ejakulasi dini, turunnya rahim turun karena rahim berhubungan dengan ginjal. Kemudian kotoran vaginal yang kronis, lidahnya pucat, nadinya lemah dan dalam, terutama pada posisi belakang. Gejala utamanya menetes setelah kencing, kemudian pengeluaran mani di malam hari tanpa mimpi. Nah, itu si ginjal tidak kokoh itu karena kekurangan yang kronis, kekurangan yang tapi yang sudah parah, yang sudah berkepanjangan, menyebabkan ciri khasnya itu selain kedinginan, tanda-tanda dingin dan tanda-tanda lemah, akan menimbulkan kebocoran dan kelemahan di dua lubang bawah. Maksudnya adalah lubang depan dan lubang belakang, lubang kemaluan depan dan lubang anus belakang, dan juga gerbang sperma itu akan melemah dan bocor karena gagal dikendalikan oleh si yang dari ginjal. Maka bocoran dan kelemahan dua lubang bawah dan gerbang sperma itulah yang menyebabkan ketika kencing itu masih menetes air setelah selesai kencing, ada sisa-sisanya. Kemudian ketika kencing yang mendesak yang tidak bisa ditahan, beser, kemudian kencing di malam hari, kemudian pengeluaran mani di malam hari tanpa mimpi, ejakulasi dini, itu karena kebocoran dan kelemahan dua lubang bawah dan gerbang sperma. Kemudian akan timbul kelemahan Ji asli di ginjal, dan juga akan api Mingmen-nya juga akan melemah. Kemudian dia menyebabkan gagal mengatur lubang bawah dan gerbang sperma. Nah, penyebabnya bisa karena sakit kronis, sakit yang berkepanjangan, kemudian kegiatan seksual yang berlebih, ataupun karena terlalu banyak melahirkan pada wanita yang memperlemah ginjal. Akupunkturnya dengan prinsip memperkuat dan menyetabilkan Qi ginjal untuk membuat Qi ginjal kembali kokoh, kembali kuat. Dengan Ren 4 itu untuk menambah yang ginjal dan Qi asli. Bl23 untuk menambah yang ginjal, Tu4 untuk menambah yang ginjal, api Mingmen diperkuat dan Qi asli juga diperkuat. Jadi harus dimoksa. Ki3 untuk menambah energi ginjal, Bl52 untuk menambah energi ginjal dan kekuatan kehendak. Kemudian cingkung atau jinggong itu extra point untuk meningkatkan energi yang ginjal dan memperkuat gerbang sperma. Dan semuanya dengan metode menguatkan dan juga dimoksa.
Yang keempat ada ginjal gagal menerima Qi. Ginjal itu kan harus menerima Qi dari paru. Qi paru turun kemudian diterima oleh ginjal. Tapi di sini ginjal gagal menerima Qi. Gejalanya napas pendek. Ketika mengerahkan tenaga, maka akan ngos-ngosan. Kemudian napasnya deras dan lemah. Kemudian kesulitan dalam menarik napas. Batuk, asma, berkeringat, anggota badan dingin, keringat di wajah, tubuhnya kurus, kemudian lesu, kencingnya jernih ketika ada serangan asma. Kemudian rasa sakit di punggung bawah. Lidahnya pucat, nadinya lemah, ketat, dan dalam. Gejala utamanya napas pendek pada saat pengerahan tenaga, berkeringat dan kencingnya jernih. Ginjal yang lemah itu akan gagal melaksanakan fungsinya dalam menerima Qi dari paru-paru. Kemudian Qi parunya akan menumpuk di dada karena gagal turun ke ginjal. Maka kalau di dada itu Qi-nya menumpuk, kemudian kalau di bagian ginjal, di bagian pembakar bawah itu Qi-nya akan kosong, Qi parunya tidak sampai ke ginjal secara sempurna. Ginjal itu kan mengendalikan tarikan napas, kalau paru-paru mengendalikan pengeluaran napas. Jadi kalau ada masalah di ginjal, berarti ada masalah pada penarikan napas. Susah dalam menarik napas, pendek ketika menarik napas. Kalau ketika masalahnya di paru-paru, itu justru pada pengeluaran napasnya. Si pertahanan melemah. Oke, karena paru-parunya bermasalah, kemudian gagal menghangatkan tubuh. Kemudian akan bisa timbul edema juga karena ginjal gagal mengendalikan air, maka akan timbul edema terutama di kaki. Penyebab-penyebabnya bisa karena kelemahan bawaan paru-paru dan ginjal. Jadi penyakit keturunan, penyakit yang dari bawaan dari orang tua. Kemudian karena penyakit kronis, penyakit yang parah yang berkepanjangan. Kemudian karena kerja fisik yang berlebihan. Akupunkturnya dengan meningkatkan energi dan menghangatkan ginjal. Kemudian merangsang fungsi penerimaan Qi ginjal, kemudian merangsang fungsi penurunan dari organ paru-paru. KI3 untuk menambah energi ginjal, LO7 dan KI6 itu membuka pembuluh pengarah, merangsang fungsi penurunan paru-paru dan fungsi penerimaan Qi ginjal dan menguntungkan tenggorokan. ST36 untuk meningkatkan energi Qi secara umum di seluruh tubuh. BL23 dan TU4 itu untuk meningkatkan energi yang ginjal. REN6 untuk meningkatkan yang ginjal dan menarik Qi turun ke perut. REN17 itu meningkatkan energi Qi dan merangsang fungsi penurunan Qi paru. KI25 itu merangsang penerimaan Qi ginjal dan memperbaiki pernapasan. TU12 untuk meningkatkan Qi paru terutama pada kasus-kasus yang sudah kronis. KI7 untuk meningkatkan energi yang ginjal dan memperbaiki pernapasan. Semuanya dikuatkan dan bisa dimoksa. Yang kelima ada kekurangan esensi ginjal. Jadi gejalanya kalau pada anak-anak itu perkembangan tulang yang buruk, termasuk tulangnya yang membungkuk atau bengkok kanan, bengkok kiri, lebih menonjol. Itu pada anak-anak. Kemudian penutupan ubun-ubun yang terlambat. Kemudian lambat pada saat belajar. Jadi intelijensinya atau kecerdasannya juga akan terpengaruh. Pada orang dewasa, tulangnya rapuh atau keropos, kemudian lutut dan kakinya lemah, ingatannya lemah, giginya goyah. Rambutnya rontok atau beruban dini, beruban lebih awal dari orang pada umumnya. Kemudian kelemahan pada fungsi seksual dan punggung, terutama punggung bawah itu akan sakit. Lidahnya merah mengelupas, nadinya kosong, mengambang atau kenyal. Gejala utamanya lutut lemah, rambut rontok, fungsi seksual lemah.
Nah, itu bisa karena kekurangan yin ataupun yang ginjal yang mengikis esensi, karena ketika kekurangan yin maupun yang ginjal maka esensi akan digunakan untuk menambal kekurangan itu. Kemudian mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi, fungsi seksual, tulang, gigi, sumsum, otak, dan rambut. Semuanya itu gagal dinutrisi oleh esensi ginjal. Penyebabnya karena kelemahan bawaan dan bisa karena usia tua secara alami maupun karena kegiatan seksual yang berlebihan. Prinsip pengobatannya itu dengan menyuburkan esensi. Dengan KI3 untuk meningkatkan yin ginjal dan esensi ginjal. KI6 menambah yin ginjal, HERN4 meningkatkan energi esensi, PL23 meningkatkan energi ginjal, TU4 menghangatkan esensi ketika ada kasus kekurangan yang. Kemudian GB39 itu menambah energi sumsum tulang untuk masalah-masalah tulang. TU20 untuk merangsang sumsum supaya dia mengisi otak. Maka ini berkaitan dengan gangguan-gangguan pada otak. TU14 itu merangsang sumsum untuk mencapai otak. BL15 meningkatkan energi jantung untuk menampung pikiran sehingga bisa meningkatkan energi otak. BL11 untuk menyuburkan tulang-tulang. Nah, kemudian metodenya harus dikuatkan dan bisa dimuksa jika tidak ada kekurangan yin yang menonjol. Kalau ada kekurangan yin yang parah yang menonjol, maka tidak perlu dimuksa, cukup dikuatkan dengan akupunktur saja. Oke, supaya tidak kepanjangan, maka kita akan potong dulu dan berlanjut pada video yang berikutnya. Masih pada pola-pola organ ginjal.